Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Cep Mundo dari Kota Bandar Lampung. Kita sedang berada di lahan sawah dan lahan pertanian bawang di lokasi Pringumpul Pringsewu, Lampung. Ini adalah pemiliknya, namanya Pak Marsono. Ya, Oke, bersama Pak Lurah Ismali, Lurah Bumi Ratu Pagelaran. Sedang berkunjung betapa bagusnya tanaman bawang ini setelah penggunaan eco farming. Kita akan tanya-tanya dengan Pak Sumarsono, pemilik Pak Marsono ya, mohon maaf, Pak Marsono, pemilik tanaman bawang. Oke Pak, bagaimana sih pengolahan lahannya Pak dari awal sampai akhirnya bisa panennya cukup berlimpah ini Pak? Pertama-tama kita olah lahan. Ya. Olah lahan sebelum diolah kita cek dulu pH-nya. pH kita cek, ternyata pH itu hanya 4. Oh, asam ya? Asam. Setelah itu kita ngelihat prosesi karena pH-nya 4, kita pakai pengapuran. Pengapuran 3000 meter Dolomit persegi, ya? Pakai dolomit sekitar 10 sak. 10 sak. Okay. 10 sak, satu saknya 50 kilo. Okay. Terus kita campur lagi pupuk organik. Okay. Pupuk organik itu kita pakai di sini sekitar 10 sak juga. Nah, untuk anonya kita pakai TSP yang berapa, bantuan pemerintah sekitar ada 3 sak. 3 subsidi sak, ya? Yang subsidi. Udah itu setelah kita olah, kita lihat berapa hari, kita tambahkan eco farming. Berapa? Eco farming itu 1 tube setelah kita setelah kita kasih pupuk. Itu kita perkirakan 5 hari, baru kita pakai eco farming. Oh gitu ya. Nah, setelah kita pakai eco farming, ternyata kita cek pH lagi. Cek pH lagi, kita naik menjadi 5,5. Alhamdulillah. 5,5 jadi aturan untuk penanaman bawang itu 5,5 sampai 6. Minimal ya. Minimal itu. Jadi kalau pH-nya 4 bisa tumbuh, cuman nggak bisa buah. Jadi hati-hati ya, jangan sampai pH asam jangan ditanam. Iya. Harus ideal dulu. Oke, lanjut Pak. Setelah itu baru kita penanaman. Nah, setelah penanaman, pemupukan kemudian. Setelah penanaman kita selang 3 hari, ya. Bawang itu tumbuh. Karena bawang merah itu tumbuh ngangkat ke atas, ya. Kita masukkan lagi. Oh gitu. Setelah kita masukkan, kita diamkan dulu, kita sembari nunggu. Setelah kita diamkan dulu, nanti beberapa hari, setelah 15 hari kita pakai eco farming lagi. Eco farming satu tube ya. Satu tube. Setelah pakai eco farming, kita lihat perkembangannya. Ternyata perkembangannya sangat memuaskan. Ya. Daunnya bagus. Paling enggak kita kan karena usia bawang itu sendiri masih muda, ya. Kita pakai yang penting itu daunnya itu berkembang terus. Kalau daunnya berkembang terus, otomatis dengan sendirinya setelah daun itu jadi banyak, jadi bagus, kita nunggu batangnya. Batangnya, setelah batangnya kita bagus, kita semprot lagi eco farming setelah 15 hari. Jadi udah ketiga ini setelah 15 hari, nah kita tunggu. Nah, untuk hama yang kita ada di sini sangat berkurang. Karena setelah penggunaan eco farming hamanya berkurang. Paling kita ya namanya tanaman itu pasti ada hamanya. Ya. Kita pakai insektisida tetap, cuman yang sederhana, jangan yang mahal-mahal. Oke. Karena kita pupuk insektisida. Nah, ini bawang merah kan sangat signifikan dengan hujan. Jadi kalau kita ada hujan, kita semprot pakai fungisida. Fungisida juga itu kita pakai fungisida yang sederhana. Jangan kita pakai fungisida yang berdosis tinggi dulu. Nanti paling enggak kayak gitu. Karena suasana ini bulan Desember sangat banyak curah hujan, kita otomatis kita sering mengatasi fungi. Ya. Kalau tiap berapa hari sekali itu nyemprotnya? Kalau kita ngelihat tiap beberapa hari sekali, lihat suasana. Oh gitu. Suasana kita taruh hujan malam, paginya semprot. Hujan malam kita paginya. Nah, sekarang hasil ini kan ditanami setelah kita umur 60 hari, alhamdulillah kita modal 2,5 kintal. Ini taksasi kita ini juga ada yang datang juga, artinya nggak cuma saya sendiri membanggakan sendiri gitu, enggak. Ya. Dari perkiraan 2 ton sampai 2,5 ton. Perkiraannya nyampe 2 ton sampai 2,5 ton. Kalau harga sekarang mungkin informasi sih sekitar 19 sampai 20 ribu. Berarti perkiraan dapat 50 juta Pak ya. 40 sampai 50 Jadi pengolahan awal sampai akhir itu total habis biaya berapa Pak?
sekitar 25 juta. 25 gitu. juta, berarti dapat 25 juta. 25 juta. Wih, luar biasa. Luar biasa. Pak Lurah, yang lagi nanam bawang. Eco farming memang mantap, Pak. Lahan subur petani makmur ya. Iya. Itu modal 25, hasilnya 50 juta. Wah, luar biasa. Dalam jangka 2 hari. Ini berapa lama bawang itu masa hidupnya? Masa tanamnya? Masa hidup dari tanam Ya. sampai panen 60 hari. 60 hari. 3 bulan ya. 2 bulan. 2 bulan. Oh iya, 2 bulan. Kalau lihat pengolahan. Sangat singkat ya, Pak ya. Kalau pengolahan berarti sama setahun pengolahan bisa lahan berapa ya, kali panen, Pak? 4 kali. 4 kali. Pengolahan lahan kan sebulan pengolahan lahan ya. Berarti inilah insya Allah petani kita bisa makmur dengan pola-pola penanaman yang benar, ya terpadu dan pupuk berimbang, dan hasilnya bisa meningkat dengan penggunaan pupuk eco farming. Terbukti ya bahwa bisa meningkatkan hasil pertanian, Bisa naikkan pH. kemudian menaikkan pH, Tanah itu sendiri. kemudian apa lagi Pak? Tahan terhadap serangan hama, ya lebih tahan ya, sehingga pakai pupuk obat hamanya juga yang murahan. Murahan iya, jangan Luar yang biasa. mahal. Mudah-mudahan punya Pak Lurah Ismaili dari Bumi Ratu bisa sukses juga sama, insya Allah, mudah-mudahan. bahkan mudah-mudahan lebih bagus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Marsono Ya. dan Pak Lurah Ismaili. Ya. Mudah-mudahan berkah eco farming, lahan subur, Petani petani makmur. makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.